Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau kita akan sedikit mengulas aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat notes atau catatan di dalam sebuah personal komputer ataupun laptop. Nah, saya sendiri menggunakan OS atau operasi sistemnya adalah Windows 10. Di dalam Windows 10 itu sendiri sebenarnya sudah disediakan sebuah aplikasi bawaan begitu, yaitu di sini ada Windows Ink Workspace. Jadi Windows Ink Workspace nanti isinya adalah salah satunya adalah Full Screen Snip. Full Screen Snip ini adalah aplikasi bawaan Windows yang bisa kita gunakan untuk menangkap layar desktop pada PC atau laptop kita. Saya coba, misalkan saya membuat tulisan di sini apa perubahan di sini ya, misalkan ini saya buat tampilannya seperti ini, terus kita ambil full screen snipnya itu. Nah, ini adalah tangkapan layarnya tadi. Nah, yang saya bilang tadi, kita akan membuat tujuan kita adalah kita pengen membuat catatan dari tangkapan layar ini. Jadi misalkan kita mau membuat tulisan catatan gitu saja ya. Misalkan kita mau membuat ore-orean di sini, warnanya bisa kita pilih ya, ini ballpoint ya, bisa kita pilih dan kita bisa ukur seberapa tebal garis dari tulisan kita. Kan sini catatan gitu. Nah, nanti bisa kita hapus tulisannya dengan tools yang ada di sini, dan kita hapus saja bisa. Ataupun penggaris di sini, kita bisa menggunakan penggaris di sini, tinggal kita sesuaikan. Nanti kalau misalkan dibutuhkan untuk membuat catatan yang presisi begitu ya, tapi saya sendiri belum begitu paham apa yang bisa saya gunakan dengan tool ini. Jadi saya lebih sering menggunakan tool ballpointnya saja. Ini ballpoint, misalkan kita mau buat pembelajaran, misalkan kita sedang menangkap sebuah tangkapan layar yang ada soalnya begitu ya, karena saya backgroundnya adalah matematika, biasanya bisa digunakan untuk membuat pembahasan gitu. Misalkan ada soal 3x sama dengan 15, berarti x nya adalah 5, misalnya kayak gitu. Nah, ini adalah sebuah papan pengerjaan gitu ya. Jadi istilahnya kita anggap ini sebagai sebuah lembar kerjanya gitu. Nah, ini adalah istilahnya aplikasi bawaannya gitu ya. Tapi aplikasi ini ada yang lebih keren lagi, versi saya ya, menurut saya ya, ketika Windows itu menyediakan yang namanya ini ada namanya whiteboard gitu. Saya sudah mendownloadnya. Kalau misalkan ada yang belum mendownload atau misalkan berminat untuk mendownload, silahkan dibuka sendiri di Microsoft Store-nya. Lalu kita buat pencarian, kita mau mencari whiteboard itu di sini. Nah, ini adalah tampilan dari berandanya Microsoft Store. Jadi tinggal kita cari saja. Oke, sebelum kita mendownload aplikasi yang kita pengen, usahakan dulu kalian mempunyai akun Microsoftnya dulu. Saya punya akun Microsoftnya, ini tinggal cari whiteboard itu. Nah, Microsoft Whiteboard. Nah, ini adalah aplikasi yang kita bicarakan tadi, dimana kita bisa membuat catatan di layar kita sendiri. Nah, bagaimana bentuknya? Mari kita lihat. Oke,
Ini adalah tampilan dari Microsoft Whiteboard-nya. Nanti kita bisa menyesuaikan tampilan dari whiteboard yang kita punya ini. Ada di sini pilihannya, tinggal kita ubah-ubah saja. Misalkan kita membuat format latar belakang begitu ya, ketika kita ingin menyeting latar belakangnya bisa padat, bisa berupa titik-titik, ini titik ya, bisa berupa persegi kecil, atau bisa berupa koordinat kalau misalkan kita membutuhkan gambar matematis gitu ya, bisa berbentuk seperti ini ya, sembarang, dan warnanya pun bisa dirubah. Nah, untuk kesempatan kali ini kita buat saja seperti buku pada umumnya begitu. Nah, ini dia. Nah, seperti inilah tampilan dari Microsoft Whiteboard-nya. Jadi nanti bisa kita gunakan untuk membuat coret-coretan. Itu bisa coret tangan dan sebagainya. Nah, bisa kita gunakan untuk itu. Tapi lebih dari itu, kita juga bisa membuat sebuah bangun datar begitu ya. Bahkan nah ini ada pilihan tinta ke bentuk. Jadi pilihan ini bisa kita gunakan untuk membuat bangun datar meskipun gambar kita itu tidak sebagus yang terlihat gitu. Misalkan kita membuat segitiga itu entah ini gambarnya kurang rapi gitu kan, kita lihatnya. Nah, jadi gambarnya jadi rapi. Nah, jadi Microsoft Whiteboard ini juga tahu kalau misalkan kita itu pengen membuat segitiga begitu. Nah, tapi ada batas toleransinya. Jadi gambar jeleknya pun ada toleransi kejelekannya. Misalkan kita mau membuat segitiga sama sisi misalkan. Nah, jadi tidak hanya segitiga ya, segi empat pun juga bisa. Contohnya misalkan saya punya persegi. Nah, ini masih bisa karena masih gambar saya masih cukup lumayan tadi. Ya kan, saya mau menggambar lingkaran. Nah, harusnya bisa ini ya. Jadi ini salah satu toleransi yang tidak bisa dipenuhi ya. Kita tidak bisa membuat lingkaran dari ini. Hanya untuk informasi, kemarin saya bisa ya, sekarang nggak bisa ya. Tidak masalah, nanti bisa dicoba sendiri ya. Mungkin yang melihat video ini, saya ini lebih berbakat menggambar lingkaran. Mungkin bisa trapesium juga bisa. Trapesium, siku. Lihat gitu. Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.